yang terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita dengan segala bentuk nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Di antara nikmat yang terbesar selain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat kelapangan waktu, ketenteraman, kenyamanan, nikmat bermacam fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dan termasuk nikmat yang sudah kita rasakan sepanjang 10 hari dan hari ini kita rasakan lagi. Fa insyaallah mudah-mudahan berkat kemarin kita mensyukurinya dengan benar-benar, Allah tambahkan lebih banyak nikmat di hari-hari yang akan datang ini, yaitu nikmat kita diperjumpakan Allah dengan bulan Ramadan. Bapak hadirin ikhwan rahimakumullah, kita masih ingat 2 bulan yang lalu lebih, saat awal masuk bulan Rajab, di masjid ini, di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis-majelis para ulama, para asatis, bahkan kita sendiri mengangkat tangan minta sama Allah dengan doa ini. Doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ingat tak itu Bapak ikhwani? Kita lah minta sama Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para alim ulama, minta biar ketemu Ramadan. Dari kapan minta? Apa seminggu sebelum datang Ramadan? Tidak. 10 hari tidak. 2 bulan Ramadan belum datang kita sudah disuruh minta. Emang ada apa? Rajab baru masuk kita langsung angkat tangan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kepada Ramadan. Kita mungkin orang awam cuma berdoa melok ngaminkan, tapi orang soleh tidak ikhwani. Mereka minta dengan hati mereka, karena mereka benar-benar merindukan ketemu Ramadan, berharap jumpa Ramadan, karena mereka tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah tidak berlebih, karena Rasulullah yang paling tahu tentang keagungan kemuliaan bulan Ramadan, dan telah beliau sampaikan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannawna Ramadan dahar kullu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya manusia itu tahu, umat ini tahu, kata Rasulullah, tentang apa yang ada di bulan Ramadan, sungguh kata Rasulullah, mereka bakal minta Ramadan bukan sebulan, bukan 2 bulan, setahun penuh dijadikan bulan Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita tahu, kata Nabi, makanya tidak berlebihan kalau memang bagi orang yang tahu, minta merengek-rengek kepada Allah, minta dijumpakan dengan bulan Ramadan. Saya minta, bapak minta, bahkan kita ngaminkan ketika kiai kita berdoa dengan doa tersebut dengan sungguh-sungguh. Ketika ucapan wa ballighna Ramadan lebih ramai yang ngaminkan. Sekarang sudah dapat, sudah diijabah Allah, bahkan sudah 10 hari ikhwan kita dapatkan. Ini hari yang ke-11. Nah, perlu kita tanya di situ, ada tanda istifham besar. Sebenarnya ini apa yang kita cari itu di Ramadan itu, sehingga kita dituntut, diajarkan, dididik untuk mintanya jauh-jauh hari. Tanya pada orang solehin ikhwan, tanya pada kiai-kiai, para habaib, para ulama sepuh, apalagi yang memang wong-wong lama itu, yang memang kalau sudah Ramadan mereka sibukkan dengan akhirat, mereka tinggalkan dunia mereka. Wallahi ikhwani, sampai hari ini masih kita dapatkan wong yang berdagang 11 bulan untuk 1 bulan. Masih ada, masih ada, wallah syahidna, di Palembang. Bukan 1, 2, 3, banyak yang mereka memang berkeinginan menjadikan Ramadan adalah bulan antara mereka dengan Allah. Ingat juga ikhwani, Rasulullah mengatakan, ini perlu kita koreksi diri kita ini dengan apa yang kita dapat selama ini sudah tahu. Ketika awal Rajab juga sering disampaikan hadis ini oleh guru-guru kita, para hadis kita. Rasulullah berucap, kata Rasulullah, Sya'ban syahri. Nah, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati, kata Rasulullah. Ramadan itu bulan buat umatku, kata Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan itu, apa maksudnya? Kemarin waktu Rajab kita dapat penjelasan dari ulama, Rajab syahrullah karena bulan inabah, bulan kita kembali kepada Allah, taubat nasuha. Disuruh kita taubat, bersihkan diri kita dari segala maksiat, minta ampun, diperbanyak sampai ada istilah istighfar Rajab. Lewat Rajab masuk bulan Sya'ban, Nabi nisbahkan kepada dirinya, Sya'ban syahri, bulanku, kata Rasulullah.
Ulama jelaskan karena di situ banyak momen-momen agung besar yang berhubungan agung langsung dengan Rasulullah, termasuk di dalamnya adanya malam nisfu Sya'ban untuk umat Rasulullah, dan adanya perintah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah yang turun di bulan Sya'ban, dan banyak lagi kejadian yang berhubungan dengan langsung kepada Rasulullah. Nah, lalu yang ketiga, Nabi mengatakan Ramadan syahr ummati. Ramadan ini bulan untuk umatku, kata Rasulullah. Kita minta dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Orang-orang soleh ikhwani, mereka berharap itu benar-benar minta kepada Allah. Bahkan dikatakan para ulama kita mereka mengharap ketemu Ramadan itu bukan hanya 2 bulan itu sebetulnya. Begitu selesai maulid, mereka sudah kangen dengan Ramadan, pengen ketemu Ramadan. Kenapa? Karena begitu hebatnya ini bulan di hadapan Allah, begitu mulianya ini bulan di hadapan Allah. Ikhwan rahimakumullah, Allah benar-benar memanjakan kita umat Rasulullah, sangat dimanjakan Allah, sangat dimanjakan Allah ikhwan. Di antaranya dengan mudha'aful ajr, di antaranya dengan Allah melipat-lipat gandakan pahala. Pintu maghfirah terbuka di mana-mana tempat Allah berikan untuk kita, dan derajat kita diangkat oleh Allah dengan begitu hebat di bulan Ramadan. Bahkan kita tahu sering kali dijadikan penyampaian oleh ulama kita di bulan Ramadan ini teduk kita dinilai ibadah. Teduk ikhwan bernilai ibadah, tidak ada selain di bulan Ramadan Allah berikan itu. Sumut, diam, kita menahan diri dari obrolan yang tidak berfaedah, bukan maksiat. Kalau maksiat itu wajib hukumnya. Diamnya kita menahan diri ngobrol yang tidak manfaat, ngobrol politik, ngobrol urusan dunia ini dan itu, kita diam, menahan diri. Bernilai tasbih di hadapan Allah. Pahala sunnah Pak diganjar dengan pahala wajib di sisi Allah. Al-Quran kalau kita baca di luar Ramadan, 1 huruf diganjar 10, dilipat gandakan Allah sampai 70 kali lipat, seperti salat sunnah. Salat sunnah yang kita lakukan ikhwan 2 rakaat di luar Ramadan, katakanlah diganjar oleh Allah diberi pahala 100 hasanat misal, maka salat wajib diberikan 10.000 hasanat. Bukan 100 banding 1000, tidak. Yang wajib itu azim, hebat. Jangan pernah menyepelekan yang wajib, dan jangan pula menggampangkan urusan sunnah. Yang sunnah 100, yang wajib 10.000 diberikan Allah, itu di luar Ramadan. Tapi begitu masuk Ramadan, wallahi ikhwani, beda. Yang ngomong siapa? Rasulullah Shadiqul Masduq, yang ngomong alal haq, tak pernah berdusta, tak pernah nipu umatnya, tapi mengharap umatnya menerima apa yang beliau sampaikan. Tapi sayang, banyak kita tahu tapi seakan-akan tidak mau tahu dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul lewat lisan baginda Rasulullah tentang kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini. 10 hari udah lewat ya kawan, kita baca berkaca pada diri kita, apa yang sudah kita embek. Apa benar kita orang yang meminta, memang minta ketemu dengan Ramadan, atau begitu Ramadan ketemu lewat? 10 hari cukup untuk kita muhasabah ya ikhwan. Tanya diri kita, berapa banyak kita duduk di masjid, berapa banyak kita memperbanyak sholat sunnah, berapa banyak Al-Quran sudah kita hatamkan atau kita juz Quran kita baca. Ikhwani rahimakumullah, sholat sunnah diganjar wajib, diberikan pahala seperti sholat wajib. 100 diganjar dengan 10.000 oleh Allah dalam bulan Ramadan. Itu maaf belum kalau kita lakukan berjamaah Pak. Kalau kita salat dewean seperti itu ganjarannya. Rasul mengatakan yang wajib diganjar hasanat seperti yang sunnah seperti yang wajib diganjar sampai 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan dengan jumlah yang tak terhingga kecuali hanya Allah yang mengetahui balasannya. Semua amal ibadah, semua amal soleh Allah lipat gandakan, khusus di bulan Ramadan. Tapi berapa banyak kita mengambil kesempatan ini ikhwani untuk memperkaya diri dengan amalan-amalan sehingga menjadi orang kaya di akhirat. Ikhwani rahimakumullah, dari Abi Dzar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita contoh satu hadis Rasulullah Pak yang luar biasa. Ini sering kami sampaikan untuk motivasi kita, terutama yang muda-muda, jangan kalah sama orang tua yang ibadahnya hebat di bulan Ramadan. Rasul mengatakan, walaisal abdul mu'min yusalli ay fi Ramadan illa, tidaklah seorang umat ini, kata Rasulullah, mereka melakukan salat di malam hari di bulan Ramadan, kecuali kata Rasulullah, illa likulli sajadatin
Allah berikan dari satu kali sujud. Serakaat itu 2 kali sujud, Pak. 1 kali sujud di bulan Ramadan, di malam hari kita lakukan salat, nanti tinggal lipat gandakan. Kali itu berjamaah, lipat gandakan 27 kali lipat. Kalau itu salat sunnah berarti diganjar dengan pahala wajib. Kalau wajib kalikan lagi 70 kali lipat. Likulli sajadatin, setiap sejadah 1 kali sujud, kata Rasulullah, kata balahu alfan wa khamsamiyah hasanah. Allah berikan 2500 hasanat kebaikan, Pak, sekali sujud. Makanya bulan Ramadan disebut syahrul ibadah. Kita bahkan menyaksikan orang-orang saleh, orang-orang tua kita, Pak, termasuk masjid ini menjadi saksi. Ribuan bahkan jutaan orang-orang saleh memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Biasa adzan maghrib cuma 2 rakaat, ini salat awabin ditambahnya, Pak, jadi 6 rakaat, bahkan yang sampai 12 rakaat. Maaf ikhwan, minta maaf, bukan ngecikkan yang 8 rakaat, silakan, jangankan 8, 2 rakaat tarawih lagi boleh. Tapi kenapa di saat Allah memberikan yuk banyak-banyak, bahkan Rasul mengatakan innallaha yanzuru ila tanafusikum wa yubahikumul malaikah. Di bulan Ramadan, kata Rasulullah, Allah akan menyaksikan perlombaan kamu. Bersungguh-sungguhnya kita dalam ibadah akan disaksikan Allah, dan Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat Allah. Balik hadis tadi, Pak, sekali sujud 2500 hasanat. Wa bana lahu baitan fil jannah. Tanamkan keimanan kita, ikhwan, ini Rasulullah yang ngomong, bukan wali, bukan habib, bukan kiai, tapi pemimpin semua wali, pemimpin bahkan semua nabi dan rasul, Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Beliau mengatakan di samping 2500 hasanat itu, Allah bangunkan 1 rumah di surga, Pak. 1 rumah di surga. Dijelaskan oleh Rasulullah, disifatkan sedikit dari bersifat rumah tersebut. Kita ni kalau urusan dunia serakah, Pak, benapsu, lah punya ini ngembek lagi yang lain, tak puas dengan jabatan, nyari jabatan lain. Ini janji Allah hak. Sementara dunia yang kita kejar itu bakal jadi tuntutan di yaumil qiyamah, bakal jadi pertanyaan Allah di yaumil qiyamah. Ini benar-benar Allah janjikan untuk kita. Minta maaf ikhwan, minta maaf, Allah tak bakal nanyo saya, nanyo antum, kalau sampai kita meninggal masih ngontrak rumah, belum punya rumah, tak bakal tanya Allah. Ngapa kau mati belum punya rumah dewek? Tak bakal tanya Allah. Ngapa kau mati belum punya jabatan tinggi? Tak ditanya Allah. Ngapa kau mati belum sempat punya mobil mewah, punya HP mewah, punya ini itu? Wallah, Allah tak bakal tanya itu. Tapi Allah bakal tanya, kau mati ngapa tak punya rumah di surga? Ngapa tak punya istana di surga? Kenapa kau tidak punya kebun yang mewah di surga? Pasti ditanya Allah. Dan Rasul bakal tanya sama kita, ikhwan, apa sampai kau mati kau belum dekat sama aku, kata Rasulullah. Aku bentangkan seluas-luasnya jalan untuk dekat kepadaku, kata Rasulullah. Yang mana kedekatan kepadaku adalah kedekatan kepada Allah. Tapi kita sia-siakan apa yang datang dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah, ikhwani? Dibangunkan dari sekali sujud, baitan fil jannah, rumah yang dibangun Allah di surga untuk kita sekali sujud. Serakaat 2 kali, Pak. Serakaat 2 kali sujud, tinggal kita kali lipat kan. Lalu disifatkan oleh Rasul rumah tersebut, muwasyahun biyakutil khamra. Rumah itu bahannya, karena dia di surga, Pak, dari permata merah, kata Rasulullah. Tidak usah dibayangkan, Pak, kita tidak bakal mampu membayangkan, karena Allah sudah menjanjikan mala ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Lalu sebesar apa, Beb, rumah itu, Beb? Dengar, ini Rasulullah ngomong, ikhwani, lahu situna alaf baban. Rumah itu, Pak, ikhwani, Rasulullah ngomong pintunya, Pak, 60.000 pintu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masjidil Haram yang kamu sering bolak-balik ke sana, Pak, hitung berapa gate-nya itu. Katakanlah sampai gate 120 sekian. Itu Masjidil Haram dengan seluas itu, baru sekian pintunya. Pintu Masjidil Haram mungkin setinggi tiang gitu nih, Pak. Nah, digambarkan lagi oleh Rasulullah
biar kita pacak ngebangga membayangkan kali tidak pacak Allah. Nak tahu rumah ini ikhwan, maaf, kita mungkin pernah lihat wong kayo yang punya rumah besar di Palembang, besarnya, tapi pas kita masuk rumah tuh tercungak pak noh, saking besarnya, pintunya besar, segala macam hebat. Itu bakal tuntutan di akhirat. Kadang-kadang kita bingung, nyingok tiangnya biar gosip ke rumah kita pak, cuma muas ke nafsu kadang-kadang, biar dikatakan rajo, dikatakan wong kayo. Iya, hati-hati. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Naam, memang segala nikmat Allah tunjukkan, tapi bukan ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tunjukkan dengan sedekah, dengan membangun untuk kemaslahatan umat Rasulullah. Karena ingat ikhwan, wong yang selalu ngejar-ngejar dunia, buka kupas, pahami renungkan firman Allah dalam surah Al-Hakumut Takatsur. Itu mengerikan ancaman Allah buat wong yang lalai dengan dunia. Wong yang sekarang sudah dapat jabatan pak, berebut lagi untuk dapat jabatan lebih hebat. Subhanallah. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sampai terakhir, kalla law ta'lamu summa latus'alunna yawma idzin. Ingat kata Allah, setelah Allah mengecam habis wong yang ngejar dunia dengan segala cara itu, ingat nanti di akhir kiamat kata Rasulullah, kamu bakal ditanya tentang nikmat itu. Nah, balik cerita hadis tadi, pintunya 60.000 kata Rasulullah pak. Wa fi kulli babin gosrun minadz zahab, dan dari setiap pintu itu kata Rasulullah ada istana yang dibangunkan Allah terbuat dari emas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baca dah kita bayangkan pak, istana itu belum bisa kita bayangkan. Tak kalau istana sebut istana kecuali megah, mewah, besar, hebat. Tapi ternyata istana itu ada di tengah pintu yang jumlahnya ada 600.000 dari rumah yang satu yang kita dapatkan lewat sekali sujud di bulan Ramadan di malam hari. Muwasyyahan bi khamratil amra, dan dihiasi dengan permata merah kata Rasulullah. Saya menghimbau untuk kita semua ikhwani, 10 hari cukuplah pak, malas-malasan ibadah, terutama yang muda ikhwani. Kita tidak usah nak berkelit Abdul 8, Abdul 20, sudahlah itu ada dalil juga, tidak usah saling menang saling kalah. Sekarang Allah sudah nyampaikan lewat Rasulullah, kata Rasulullah, innallaha yanzuru ila tanafusikum wa yubahikumul malaikah. Bulan Ramadan Allah bakal nyaksikan siapa yang hebat ibadahnya. Tapi maaf, jangan cuma kuantitas, kualitas ibadah kita. Ngejar 20 bagus pak, salut, saya pun akan bertahan insya Allah sampai hari kiamat, sampai saya wafat, tidak akan meninggalkan 20 tarawih itu, tidak akan berubah insya Allah. Terlepas 8 sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi saya malu kepada Allah, anak masih muda ikhwan, masih segar, ngapa nak ngambil 8? Allah buka peluang hebat pahala, sujud sekali dikasih seperti itu, ngapa aku ngambil dikit urusan akhirat? Dulu aku serako dunia, ndak galak berhenti kita pak, ndak puas-puas lagi. Kita saksikan sekarang keadaan di negeri kita ini serem, uang berdunia dengan dahsyatnya. Kemarin mereka bergandengan, setelah menang bersikutan ngambil jabatan lebih tinggi lagi, mengerikan. Allah mengancam serem loh. Al-Hakumut Takatsur, kecelakaan, kebinasan bagi orang-orang yang menghimpun, memperbanyak kekayaan. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, tak berhenti mereka ngejar itu kecuali sampai mereka dimatikan Allah. Makna zartumul maqabir bukan ziarah kubur pak, tapi mati. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, sungguh kalian bakal tahu kata Allah. Summa kalla sawfa ta'lamun, ditegaskan Allah pak, sungguh, kalau bahasa kita jingoklah, nah, kamu bakal tahu, nian kamu bakal tahu kata Allah. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kamu bakal tahu benar-benar keyakinan dengan yakin-yakinnya. La tarawunal jahim thumma la tarawunaha 'ainal yaqin, kamu bakal merasakan neraka jahanam dan kamu bakal merasakan keburukan tersebut. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baca Quran ikhwan, berapa banyak kita tidak baca Quran? 10 hari ini pak, saya rasa minimal, maaf ya, minta maaf pak, minimal sejuz sehari. Kita sehari sejuz sehari itu di luar Ramadan. Kita kan muslim, lahir, bahkan maaf, kebanyakan kita lahir dari keadaan Islam. Bahkan alhamdulillah kita sudah bisa baca Quran dari kecil, sekarang lancar baca Quran. Tapi kok aku tidak bisa baca Quran, sementara aku ini bisa. Tidak diberikan Allah kesempatan untuk baca Quran.
alasan kita macam-macam, mengerikan ini ikhwani. Doa diajarkan oleh Rasulullah, di antara doa bangun tidur Pak. Kalau cucu kita banyak apal Pak, kita juga harus apal. Bangun tidur ada doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Ada lagi Pak, banyak doa tidur, bangun tidur. Di antaranya Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fil jasadi wa adzinali bi dzikrih. Ini kalimat perlu kita bahas Pak. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada ke ruhku dan memberikan aku keafiatan, keselamatan, kesehatan. Wa adzinali bi dzikrih, yang telah mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Orang banyak baca Quran itu karena dia diizinkan Allah, dipilih Allah. Orang banyak demen masuk masjid, duduk di masjid, salat di masjid, berzikir karena dia dipilih Allah. Berapa banyak orang rumah dekat masjid lewat tiap hari Pak, kuntang kanting, tak pernah, jangankan masuk noleh pun tidak. Yang jadi masalah sekarang ikhwan, seperti yang sempat kami sampaikan tadi di mimbar, ini ucapan para guru-guru kita Pak. Sedikit kita keluar sedikit pembahasan mengenai wong yang galak sedikit-sedikit bid'ah nih Pak ya, sampai ziarah Rasulullah pun dikatakan bid'ah. Jadi kalau dia umroh pergi haji tak mau ziarah Nabi dia, bahkan kalau kita ayo ziarah Rasulullah, enggak, ziarah masjid Nabi katanya, dianggapnya bid'ah. Bahkan dianggapnya na'udzubillah itu mengarahkan kepada kesyirikan. Kata ulama kita Pak, sesungguhnya bukan dia yang tak galak ziarah sama Nabi, tapi Nabi yang tak mau diziarah oleh dia. Mengerikan ini Pak, Nabi yang tidak mau diziarah sama dia. Nah ini Al-Quran pun kita takut sama ikhwan, maca Quran pacak lancar tapi tidak terselo, tidak sempat maca Quran 10 hari lewat, 10 juz belum tembus, bahkan 5 juz belum tembus, 1 juz pun belum selesai. Sibuk apa gitu ikhwan. Ini sering kami sampaikan nasihat untuk kami dan kita semua ikhwan nih, untuk gawe baik seperti maca Quran ini ikhwan, dan semua amal soleh jangan nunggu waktu luang. Luangkan waktu kita untuk Quran, luangkan waktu kita untuk duduk di majelis taklim, luangkan waktu kita untuk tahajud, untuk bangun malam, untuk masuk masjid dan semua amal soleh. Jangan nunggu waktu ada kesempatan, tapi sempatkan Pak. Bikin, kita pacak bikin job kerja kita Masya Allah rapi, detail dari jam sekian kenapa tidak baca kita masukkan di situ sekian menit baca Quran. Ikhwan rahimakumullah, 10 hari ini sudah jadi tolak ukur kita. Kalau 10 hari pertama kita tidak bisa mampu memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka 10 pertengahan ini dikhawatirkan kita akan lebih parah lagi. Maka kami mengingatkan momen yang alhamdulillah kita masuk hari ke-11 ini ikhwan, untuk mengingatkan diri kami dan kita galau yang sudah lewat tuh lewat ikhwan, tidak pacak lagi wallah. Salat duha yang kamu belum salat duha tadi pagi, saya tidak salat duha misal, tidak pacak nak tarik lagi sekarang salat duha, lewat, nunggu besok kalau ketemu. 10 hari pertama tanpa tilawatul Quran, tanpa tarawih, tanpa banyak ibadah, ini wong naudzubillah tidak ada beda di luar Ramadan sama Ramadan, maka dia pun tidak akan dipedulikan oleh Allah. Bukan sebatas kita ikhwan nasihat ini, kita jengok di sekeliling kita, anak bini kita, bagaimana hubungan mereka dengan Quran. Menyedih ke ikhwan, kita sudah kawin, bahkan sudah punya anak, umur sudah masuk 40, sampai hari ini belum pernah nyecip hatam Quran, menghatamkan Quran 30 juz, belum pernah dalam sejarah hidup dia. Malu menghadap Allah, malu Allah ikhwani. Allah bakal tanya itu, Rasulullah akan bertanya itu, perjuangan Nabi Muhammad. Tak pernah, umur 40 lebih sudah, bahkan punya anak. Yang lebih menyedihkan, minta maaf ikhwan, bukan untuk antum putus asa, tapi bangkit dan Allah akan berikan. Kita yang masih belum bisa baca Quran ikhwan, apa kabar kuburan kita kaget. Kita kemarin sibuk Pak menjelang puasa Pak, sedekah ruah sampai terpening kita orang kebanyakan sedekah ruah. Jelang Ramadan kuburan penuh sepelembang hangat, mesti ke rumput, mesti ke kuburan. Apa itu yang diharapkan orang tua kita? Kadang yang menyedihkan, sedekah ruah kita ngumpul baca Yasin, kita bungkem tak melak berbacaan. Bahkan lebih miris lagi, sering kita dapatkan
Pas mati, meninggal dan kematian, tahlil 1, 2, 3, anak-anaknya tidak ada melok baca tahlil, tidak baca yasin, kelakar di depan. Datang ke kuburan tidak bisa dibaca Quran, cuma nyebut rumput musik. Sementara bapaknya nunggu, Pak, kanan kiri dapat kiriman, Masya Allah, anak fulan ngirim bacaan Quran, khatam Quran, sedekah segala macam. Anaknya tidak ngirim apa-apa. Kadang-kadang cuma kita ngejo ke mak mana pedapuran mak kita belagak bagus, tak butuh dia pelapuran bagus-bagus, ikhwan. Tak perlu kamu betikan granit segala macam, tak butuh. Dia butuh kiriman pahala. Di antara yang sepakat ahli sunnah jamaah, ulama kita, kiai kita, bacaan Al-Quran adalah termasuk yang paling mulia, paling bagus untuk mereka di alam kubur. Sekarang kita udah baca Quran, minta maaf ikhwan, tidak ada waktu selesai, masih panjang waktu dan ada kesempatan Allah berikan. Kita tidak bisa baca Quran, anak kita pun ternyata tidak bisa baca Quran, bini kita tidak bisa baca Quran juga. Terus kalau kita mati, kita berharap dari siapa? Maka dari sekarang ikhwan, yuk baca. Anak punya sahib, Bapak minta maaf dulu, kak itu pucuk anak umurnya jauh, waktu itu mungkin sekitar 10 tahun lewat. Umur beliau sudah 42 barangkali saat itu. 4 wong, Pak, tidak baca Quran galau, tapi Allah nunjuk hidayah dan berikan Allah taufik. Wong 4 ini subhanallah mungkin dapat santekan, dapat nasihat dari ulama atau kiai tentang akhirat mereka. Umur 40 lewat galau ini nyari ustaz sih kok untuk ngajar mereka Quran. Ada ustaz tadi, tapi saya ngomong aku tidak pacak mentu kalau kamu datang ke sini galau jatuh lagi. Alhamdulillah, Pak, datang wong 4 ini. Setiap hari, sekian hari sekali datang belajar Quran, belajar Iqra. Belajar Iqra. Subhanallah, yang bertahan tinggal siko. Yang 3 ini kadang-kadang tidak kuat dengan omongan wong. Yang mulut-mulut kita ini kadang-kadang pedes, tidak keruan, Pak. Ngomong sekendak kita dosanya luar biasa. Pas ketemu balik dari belajar ngaji sama kiai tadi, ketemu wong, dari mana kamu nih? Dari Maki. Ngapa? Belajar Iqra. No lah, tua buat belajar Iqra kamu nih. Ini mulut-mulut setan itu, mulut macam itu, Pak. Kadang-kadang minta maaf, Pak, kita ini kadang-kadang ada wong cak pintar tapi ternyata dia sekutunya iblis. Ingat kita tekun baca Quran di masjid, di musola, di rumah, bahkan kita ini dianjurkan, maaf, antum mungkin banyak orang pasar, Pak, lagi pasar, lagi Ramadan, kadang-kadang ada waktu kosong, apalah salahnya kita buka Quran sebetulnya. Tapi ingat pakai adab, tentu punya wudhu. Di HP ada Quran juga kebanyakan kita. Tapi ingat, ketika Quran ditampilkan di layar HP, itu harus punya wudhu. Kamu jangan tidak pakai wudhu, haram hukumnya. Sama seperti Quran hukumnya. Jadi jangan sembarangkan. Jadi kadang-kadang kita lagi asik baca Quran, Pak, tak ada gosan, uang selesai kita masih ngaji Quran lagi. Ada uang berpeci, berbaju koko, bersarung lewat depan kita. Oi, cak banyak nih kamu baca Quran. Tahu apa kita, Pak? Bukan, aku nak nanya, kamu ni paham apa dan kamu baca? Paham tak yang kamu baca tuh? Kita polos banyak, ya tak paham ya. No, kalau tak paham untuk apa baca Quran? Kalau tak paham untuk apa? Tak ngerti untuk apa? Nah ini orang lolo, buyan, tak paham. Al-Quran itu memang jadi pegangan kita sebagai landasan hukum. Tapi begitu banyak dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran, tilawah, dibaca sampai Nabi menjelaskan tentang pahala satu huruf itu 10 hasanat kata Rasulullah. Diperjelas oleh Imam Ali bin Abi Thalib, itu pun sumbernya dari Rasulullah. 10 satu huruf itu kata Rasulullah, bukan alif lam mim itu satu huruf, itu 3 kata Nabi. Imam Ali memperjelas yang namanya 10 tadi kata Ali bin Abi Thalib, jelas ini sumbernya dari Rasulullah. Untuk wong yang baca Quran tanpa wudu, boleh baca Quran tanpa wudu, tapi maaf jangan megang Quran. Jangan buka HP lain saya apa layarnya Al-Quran. Macam kita sering pergi tahlil, Pak, pergi ruang kemarin. Ya, kadang-kadang kita lagi dekat wudu, keluar dari musola batal tengah jalan, diajak kawan, "Pelah melok 4 sujang tahlilan." Melok duduk macam yasin kita, kebetulan hafal. Haram, tidak haram, berdosa, tidak berdosa, pahala dapat. Tak punya wudu, tapi tidak megang Quran dengan hafalan kita. 1 huruf 10 hasanat. Kalau kita punya wudu kata Imam Ali, 1 huruf 25 hasanat. Jadi kalau kita ngejus Quran ini lebih hebat lagi. Kenapa? Di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Apalagi melok salat tarawih di sini dengan ngejus Quran. Sami' wal qari' mustarik fi thawab. Yang baca sama yang dengar sama-sama dapat pahala. 25 kali kita
di luar sholat, punya wudhu. Kalau kita sholat duduk, sholat sunnah duduk boleh walaupun tidak sakit. Ya, insya Allah kita semua paham ini. Sholat sunnah dengan duduk boleh walaupun kita tidak ada uzur sakit, cuma pahalanya hilang separuh. Kalau sholatnya duduk, maka pahalanya 50 satu huruf Quran, satu huruf, bukan satu ayat. Kalau kita sholat tegak dengan baca Quran, maka likulli harfin mi'ah hasanah, setiap satu huruf itu 100 hasanahnya Pak. Maaf sekali lagi, itu di luar Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, Allah lipat gandakan 70 kali. Saya contohkan Pak, kita Ramadan pertama malam Selasa, ya walaupun saudara kita sebagian hari Senin, insya Allah semuanya sama baik. Kita yang Selasa, hari Senin terakhir itu hari terakhir bulan Sya'ban. Hijriyah dihitung dari masuk waktu maghrib, bukan jam 0,1, bukan. Jadi kemarin begitu adzan maghrib malam Selasa, beduk atau kala itu sebagai tanda sudah masuk waktu, atau tanpa beduk muadzin mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk Ramadan, masuk satu Ramadan. Nah, di akhir Sya'ban Pak, tinggal katakanlah 10 detik lagi masuk, karena kemarin kan sudah pasti itu Ramadan malam Selasa itu karena 30 Sya'ban. Tak kadang malam itu masih ragu gitu, karena tidak ada 31 dalam hitungan Hijriyah. Begitu akhir 30 Sya'ban, akhir tinggal 10 detik lagi Pak, kita naik napas sekali, Bismillahirrahmanirrahim, tak selesai 10 detik Pak. Masuk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sempatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, jawab adzan. Ucapan ayat yang dibaca sama Bismillahirrahmanirrahim, berapa ayat hurufnya? 19 huruf. Katakanlah bagi orang yang tidak punya wuduk tadi Pak, maka satu huruf 10 hasanat. Berarti saat itu di bulan Sya'ban akhir detik terakhir dia membaca, dapat hasanat 190. Begitu adzan masuk bulan Ramadan, dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, sama tidak pahala dengan yang sebelumnya? Bapak bisa jawab, tidak. Loh ngapa tidak? Kan sama baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca sama, hurufnya sama. Naam, wallah sama hurufnya, sama ayatnya, tapi beda waktunya di hadapan Allah. Dalam Islam itu ada tafdil, fadl, mafdul. Ada yang mulia, ada yang lebih mulia. Kemuliaan itu bisa tergantung dengan tempat, zaman, wal makan, wal hal. Boleh jadi karena tempat, seperti orang ibadah di kota Mekah, itu beda pahalanya, baik sholat, baik ibadah apapun dengan yang ada di Madinah. Madinah juga mulia, tapi beda dengan Mekah, lebih rendah. Di luar Madinah lebih rendah lagi, beda lagi. Dari segi waktu, hari Jumat untuk ibadah sedekah misalnya, atau sholat lain pun, ibadah lain pun, mudha'af lebih hebat di luar Ramadan, di bulan hari Jumat. Ramadan lebih hebat daripada di luar Ramadan. Jumat Ramadan lebih hebat daripada di luar Jumat yang di luar Ramadan. Nah, itu sudah kita bisa bandingkan Pak. Sya'ban terakhir detik, beda detik baik itu Pak. Begitu masuk maghrib kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya berbeda. 190 itu dikali lagi 70 di sisi Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita nak nunggu kapan memperbanyak Quran ini Pak? 10 hari sudah lewat. Nanti terakhir hari akhir Ramadan, ya Allah alam, kalau di jadwal kayaknya 29 hari, tapi Allah alam, anggaplah. Bagi orang yang benar-benar memanfaatkan waktu ini Pak, di hari-hari terakhir itu, menit per menit, detik per detik, dia bakal lepaskan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Ngapa? Di akhir Ramadan itu, begitu maghrib masuk bulan Syawal, mereka tidak mau rugi. Tapi keadaan kita sekarang, Masya Allah, 10 pertama kita lewatkan begitu saja Pak. Minta maaf, bukan ngatai Iwan, Anda cuma nunjuk motivasi untuk kita kalau terutama yang muda-muda. Insya Allah kemampuan baca Quran, tapi tidak bisa baca Quran. Ini ada apa kita dengan Quran? Ada apa? Kok Allah dah izinkan aku untuk banyak baca Quran? Sementara ada orang yang tak kata Rasulullah. Baca Quran ngejo, itu pahalanya 2 kali lipat kata Rasulullah. Ketika orang itu bersungguh-sungguh pengen baca Quran. Walhasil semua amal ibadah 10 pertama sudah lewat ikhwan.
Nak kita ulangi tidak bisa lagi. Hari ini masih ada waktu yang penuh berkah, hari Jumat. Mumpung masih Jumat ikhwan. Sedekah paling afdal hari Jumat. Sedekah paling afdal di bulan Ramadan kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Nabi mengatakan sedekah fi Ramadan. Dalam hadis Nabi menjelaskan sedekah paling afdal di hari Jumat. Berarti di situ ada 2 kali lipat yang besar, karena Jumat, karena Ramadan. Nah, ini hari Jumat masih ada waktu ikhwan. Bagi kita yang pengen sedekah, masih ada waktu, masih tersisa mungkin sekitar 3-4 jam lagi. Manfaatkan ikhwan. Salat ibadah apapun yang kita lakukan pun berlipat ganda di hari Jumat, terlebih lagi di bulan Ramadan. Mari ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, kita raup, kita ambil sisa hari yang masih, insyaallah kita masih dapatkan ini. Wallah kita tidak tahu ini pun apakah kita akan bisa menyelesaikannya apa tidak, wallah alam. Boleh jadi naudzubillah kita sakit di akhir bulan, kita sakit beberapa hari lagi, kita tidak tahu. Apalagi sekarang begitu banyak penyakit yang datang, musim penyakit Pak. Jadi jangan uji basuh kita tuh, apa yang pacak kau gawi ke sekarang, gawi kelas sekarang. Ma madafat wal mustaqbal ghaib fa'mal ma anta fi. Yang sudah lewat sudah lewat, tak pacak lagi tarik. Yang akan datang masih lama, kaget 10 tahun beb, aku nak ngejus Quran beb, 3 juz Quran, dosa sak kelakar. Sekarang be kau dak baca Quran, nak ngarep 10 tahun kaget masih jauh. Sekarang kata Imam Syafi'i, yang depan mata kau dulu, yang depan mata kau dulu, hari ini dulu. Sekarang contoh Jumat masih ada tersisa, kaget Jumat depan aku nak sedekah banyak, dah usah nunggu Jumat depan, sekarang masih ada waktu. Ya, mudah-mudahan ikhwan rahmatullah, Allah berkahi kita pertemuan kita pada siang hari ini, berkah para aulia, para salih yang pernah duduk dan beribadah depan Allah di masjid ini, berkah semua yang hadir saat ini, berkah bulan Ramadan, berkah baginda Rasulullah SAW. Allah bangkitkan diri kita dengan taufik dan inayah sehingga kita bisa memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semakin berjalan waktu Ramadan, semakin kuat ibadah kita kepada Allah, semakin fokus kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dan Allah jaga negeri kita Indonesia ini Allah dari segala fitnah, dari segala keburukan, dari segala keburukan orang yang buruk di hadapan-Mu ya Allah. Jauhkan dari bala dan musibah, dan selamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan dimanapun mereka berada, ikhwan dan muslimin yang ada di Indonesia yang begitu banyak mendapatkan musibah. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang besar untuk mereka, Allah ganti kehilangan apa yang hilang dari diri mereka, dan mudah-mudahan kita semua diletakkan Allah dalam syurganya yang paling tinggi bersama baginda Rasulullah SAW. Ikhwan hadirin mungkin yang bisa kami sampaikan, minta maaf kalau kepanjangan dan kalau ceramah kami mungkin ngangkat suara. Mungkin sampai di sini penyampaian. Kalau memang ada sesi yang jawab silakan, bisa dijawab, tidak bisa jawab mungkin wallahu a'lam. Alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haji Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Selanjutnya kami informasikan kepada jemaah sekalian, ada sesi tanya jawab. Bagi para jemaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuju mikrofon dan mengangkat tangannya. Silakan. Mohon untuk menyebutkan nama dan asal, alamat. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Habib, nama saya Makbul Al-Syarif. Izin Habib, ini silakan. Mengenai sholat tarawih, khususnya di Masjid Agung ini, itu 23 rakaat termasuk witir. Jadi satu malam itu 1 juz. Insyaallah. Berarti setiap rakaat itu 1 halaman. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, di situ kebiasaan kita mengikuti imam dan menyimak serta sambil sedapatnya kita ikut membaca melalui HP. Jadi di situ ada pergerakan, Bib. Terus ini kita waktu imam membaca surah, kita angkat HP ini. Nah, di dalam pergerakan ini mungkin mengurangi pahala atau gimana? Nah, jadi kita ikut membaca, ikut menyimak dan membaca. Tolong penjelasannya. Itu aja yang saya akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dalam satu sisi memang suatu nikmat yang Allah berikan, kesemangatan kita untuk ibadah, Pak. Ya. Pertama, kami menganjurkan kepada kita semua, kalau nak menjalankan suatu ibadah itu pelajari ilmunya. Jangan tanpa ilmu. Macam tadi,
Waktu pertama kita musim Android Pak, masang Quran kalau pas tahlilan Yasin dibagi tidak laku untuk HP kalau. Tapi tidak paham dia tidak punya wudu, mentu ke benang maco. Nah ini justru jadi dosa buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, menyimak itu boleh jadi karena ada alasan. Saya juga dapat kemarin omongan dari teman kita, kalau nyimak itu menghilangkan ngantuk jadi ya. Kalau kita cuma nyimak pakai sami pakot, mendengar baik, itu kadang-kadang ngantuk. Jadi kalau nyimak Quran tidak ngantuk jadi ya. Oke, pakai ilmu dak. Nah, ini ditanyakan tadi. Ikhwan rahimakumullah, sebelumnya ini saya jawab dulu tadi, kalau kita cuma nyimak itu lebih cantik daripada melok maco. Ya, ansitu wasma'u. Quran itu disuruh dengar, bukan disuruh melok maco. Kita sudah nyalahi perintah. Ketika ada orang membaca Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u, dengarkan, bukan kita melok maco, dengar nyimak. Nah, sekarang tadi masalah teknis. Ya. Saya sendiri Bapak, kalau di pesantren alhamdulillah, doakan pesantren kami dan semua pesantren yang ada di Palembang ini mudah-mudahan semua dilindungi Allah, diberkahi Allah. Ya, sampai sekarang santri belum pulang, masih bersama kami. Kami mencoba juga dengan santri untuk sholat taraweh pakai Quran. Jujur saya bukan penghafal Quran Pak, jadi saya butuh megang Quran ketika sholat. Jadi kami memang buat ya, besi tempat yang seperti banyak di musola masjid, cuma kan biasa endep ya, kita bikin yang tinggi untuk sholat. Jadi penyangga itu saya letakkan Quran, saya ngambil Quran. Nah itu butuh gerakan yang harus kita jago, jangan sampai membatalkan sholat. Ya, ini dicontohkan Bapak pakai HP, nariknya itu kalau sampai kita madhab Syafi'i 3 gerakan berturut-turut di luar gerakan sholat bisa membatalkan sholat. Jadi nak pelajari model kantong ini nak dikosongkan. Kalau ada benda kadang-kadang masukkan HP itu pejel-pejel sampai untuk kalau nyabut HP, ya ngidupkan dulu segala macam kadang-kadang. Itu menghilangkan fokus kita, kekhusyuan kita dalam sholat. Boleh jadi, jadi. Dan kalau memang mau lebih afdal mungkin kita pakai Quranian, Quran saku. Itu lebih afdal, lebih berkah ketimbang HP. Nah intinya tadi, mampukah kita menjaga gerakan jangan sampai membatalkan sholat. Kalau kita bisa buka langsung hidup, ya itu nikmat. Tapi kalau bercarian sampai ya kelewatan unduk, nah akhirnya kita bisa, kalau ente bisa tak pakai gerak ini tak apa, macam menggaruk Pak, ini tak melok gerak 1000 kali sampai tokek jatuh ya. Tapi kalau sudah ini melok bergoyang batal. Nah ini jazakumullah. Persoalannya sekarang kita tanya, mampukah kita menjaga gerakan yang jangan sampai membatalkan sholat. Belum lagi ngantungi HP pas sujud, nah megangi HP takut nyampak. Sesip dia sujud tangan sikok, tak sah. Iya, nyampak HP lah jadi cerita lain lagi pula. Jadi cari ketenangan, kekhusyuan dalam ibadah. Ya, kalau memang bisa seperti tadi mempraktekkan dengan cantik tanpa menimbulkan gerakan yang membatalkan sholat, tidak mengganggu diri kita atau orang yang di samping kita, jangan juga terganggu. Hati-hati. Ya, kita buka HP tadi itu nak dikondisikan benar, jangan sampai HP lagi hidup tahu-tahu dong nelpon masuk. Itu kan nak dikondisikan kalah Pak. Ya, gimana kita tadi kondisikan biar HP itu di silent, kita bisa memblokir, wong nelpon tidak masuk. Ini kadang-kadang seperti itu. Ya, ada orang buka HP Pak di masjid, pakai mic, tahu-tahu dong nelpon. Ningin lagu-lagu bukan lagu-lagu yang benar, masuklah di masjid suara itu. Nah, jadi intinya seperti tadi, silahkan beramal seperti itu kalau kita mampu menjalankannya sehingga tidak batal. Kedua, maaf, tanya diri kita dan juga lingkungan kanan kiri kita, yang mana yang kita rasakan lebih nikmat. Jangan minta maaf, kita belum galak melo-melo ya, mau pakai HP kalau ya maaf nih, banyak sekarang masjid kita tetap husnudzon. Langga juga kampung lagi nak makin ngejus Quran terawih sampai yang tua-tua tu tak sanggup kalau ngapa langgasan masjid makin jus, walaupun cuma 5 jus sebulan Ramadan jadilah, yang penting ngejus Quran jadi ya tujuan baik bagus, tapi sanggup dah makmum di belakang kita. Nah, jadi teorinya harus belajar benar-benar gerakan itu, jangan sampai gerakan itu membatalkan. Dan kita harus berhati-hati juga ketika ada kondisi-kondisi yang di luar
kemampuan kita mengendalikannya, sanggupkah kita menahan diri untuk tidak membatalkan solat. Macam sering enggak dulu Pak, baru-baru kan orang punya HP 3-4 kok taruh di pinggang kalau dompet bertumpuk, pas lagi solat berbunyi, bingung dia yang tengah apa yang pinggir yang bunyi. Nah repot dia, gerakan ini membatalkan solat. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Sama minta maaf ikhwan, tambahan dikit mengenai baca Quran itu, anjuran ulama walaupun seorang hafid Quran pun seandainya dia rasakan dengan memandang Quran dengan tanpa memandang Quran rasa nikmat itu sama, maka disuruh baca dengan memandang, kecuali kalau dia merasakan kenikmatan lebih tajam, lebih tinggi tanpa melihat mushaf, tanpa melihat, maka dengan hafalan tanpa melihat itu lebih afdal. Tapi kalau sama, maka memandang lebih afdal. Kenapa? Ibadahnya pakai mata juga, jadi mata ikut beribadah. Apalagi kita niatkan memang wa'udzubillah min dzalik, mata kita yang kotor ini Pak, dengan memandang Quran akan dirontokkan Allah dari dosa. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Kepada para jemaah sekalian yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Buya semoga istiqomah selalu dalam kebaikan. Amin. Kullun najmi insyaallah. Buya, ada 2 pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Mohon Mas, menyebutkan nama. Poin pertama, Nama ente disebut. nama Sailani. Siapa? Sailani. Saya. Untuk poin pertama, apakah boleh kita niat qada salat? Mungkin kita mengqada salat-salat dulu yang tidak pernah yang tinggal. Apakah boleh mengqada itu kita gabungkan dengan mengqadakan juga kedua orang tua kita, bapak sama ibu? Itu pertama. Kedua, mengenai salat keutamaan salat witir berjamaah, apakah kalau kita ingin melanjutkan yang ke-20 salat tarawih yang ke-20, apakah kita ngikuti jamaah dulu yang 8 rakaat tutup dulu dengan witir, ataukah kita memutus dulu salat baru nanti salat witirnya kita sendiri? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai mengqada salat. Qada itu ada dalam syariat Pak. Qada salat itu ada dalam syariat. Kemudian jangan juga kita ni ada galak mata ke semangat Pak, yang kata kalau qada itu tidak dapat pahala kamu. Ngapo? Karena kamu tuh berbuat dosa ninggal ke salat. Jadi kamu tuh cuma nutupi dosa, tidak dapat pahala jadi. Nah ini buat kita hanya patah semangat. Pahala dapat. Qada salat Pak, ada dalam syariat. Nak cari hadisnya banyak. Itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Qada salat. Cuma qada salat itu ikhwan rahimakumullah, sifatnya jangan kita salah. Itu dibentuk semuanya butuh ilmu. Ya. Ada orang qada zuhur nak nunggu zuhur nian. Qada maghrib nunggu waktu maghrib dan tidak. Dia lintas waktu. Kayak sekarang nih, waktu kosong. Kita ingat dulu banyak salat isya sama maghrib. Kita udah salat. Qada sekarang boleh. Diqadha di waktu kapanpun boleh, tidak harus sholat itu harus di waktu sholat masing-masing. Mengenai mengqadha sholat diri kita lalu digabung dengan niat mengqadha untuk kita, wallahu alam, saya belum pernah dapatkan di kitab, mungkin ada, cuma saya belum dapat, jadi tidak bisa jawab langsung boleh atau tidak. Cuma yang jelas itu kan 2 yang wajib, 2 wajib itu tidak bisa digabung, kecuali wajib dengan sunnah. Wajib wong tua kita sama kewajiban kita, sama-sama kita tuh wong tua kita dulu galak ninggal ke sholat sampai meninggal, itu boleh diqadha oleh anaknya, ya. Lalu kita juga punya qadha salat. Nah, 2 wajib ini digabung tidak bisa. Itu yang kami tahu kaidahnya seperti itu. Ya. Mengqadha juga untuk orang tua itu, ikhwan rahimakumullah, baik itu yang qadha puasa ataupun qadha salat, ya. Itu kita lihat apakah dulu waktu mereka meninggal ke salat memang termasuk mereka orang yang wajib salat atau tidak. Tapi kalau orang tua kita sudah pikun, dia sudah wajib salat. Semenjak sakit pikun sampai meninggal 2 bulan tidak salat, tidak wajib diqadha. Ya, tidak juga wajib qadha puasanya karena mereka tidak termasuk orang yang wajib sholat karena tidak mumayyiz, tidak berakal. Wallahu alam. Terus pertanyaan kedua tadi itu sudah 2 ya, oke. Harus masalah witir, siap. Jadi ini juga ikhwan rahimakumullah, kita ini hiduplah dengan damai, ya. Di masjid Sikok dulu 20 hanya ada kemajuan jadi 8 rakaat. Ya, jadi 8 rakaat. Tidak usah repot, tidak usah ribut, tidak usah beradu argumentasi kami yang benar, kami benar. Ya, kalau nak nyagi dalil ikhwan, yang kita lakukan sama yang 8 yang 20 sama-sama menjalankan bid'ah. Nabi tidak pernah salat berjamaah tarawih. Nabi kadang di rumah, kadang di masjid.
adanya sholat berjamaah tarawih itu bukan di zaman Rasulullah, bukan zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi muncul di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sama-sama bid'ah gitu nih. Ya. Mano dalil yang ngatakan 8 rakaat Nabi sholat tarawih? Kati. Mano dalil yang ngatakan Nabi sholat 20 rakaat tarawih? Kati. Nah, kalau bahas panjang itu Pak. Tapi bermuarah kedua-duanya benar kalau. Sekali lagi, jangan ke 8, 2 rakaat lagi boleh tarawih itu, biar kita paham. Suatu saat kita capek, sakit Pak, nak sholat tak kuat, nak ke masjid tak baca, sholat di rumah boleh. Tak sanggup beb 8 beb apalagi 20, 2 jadilah, jangan lepas. Setiap malam tetap ada sholat tarawih, jangan lepas. Nah, sekarang pertanyaan mengenai sekarang ada sholat ini, kalau bisa di jalan kecantikan Pak. Jadi yang 8 tadi semayang, yang 20 ngomong, ya sudah kamu ajulah 8, selesai kamu 8, kami nak lanjut 20 di belakang. Jangan sentimen, udah boleh kamu nak nyambung lagi, berarti kamu tuh nyatu ke kami salah lah, salah pula ya. Ini sudah damai, kamu 8 ajulah, kami melok. Selesai kamu 8, kami kaget habis sholat. Ini tadi pertanyaan, apakah setelah tarawih itu apa selesai witir kita sholat, kita lanjut lagi sisa 12 Pak? Boleh. Nah sekarang masalahnya, apakah kita melok dulu witir sampai selesai 11 lalu kita sholat lagi 12 tadi? Boleh seperti itu, boleh. Atau kalau memang kita, kalau ya pribadi sifatnya balik ke rumah nyambung nanti 8 tadi lalu sambung tarawih, biar tarawih selesai kalau baru witir, boleh juga, boleh juga ya. Jadi 8 sudah Pak, lalu kita balik ke rumah lanjutkan tarawih, selesainya baru tutup dengan witir. Kenapa? Uang banyak berpatokan dengan hadis Rasulullah, memang ini hadis benar tapi tidak sifatnya baku dan kaku. Rasul mengatakan ij'alu witra akhir salatakum, atau kamu kalau salat sampai mana hadis, jadikanlah witir itu akhirnya salat kamu, kata Rasulullah. Memang ada hadis, tapi Nabi tidak mengatakan jangan salat lagi setelah itu, tidak ada ungkapan itu. Jadi jadikan itu maknanya sunnah targhib min Rasulullah SAW, anjuran Nabi jadikan akhir salat kamu itu witir, akhir salat sebelum tidur ya. Nah kita selama ini kan seperti itu, tapi kenyataan apakah kita selama ini setelah witir tidak boleh salat lagi? Tidak Pak. Habis witir selesai, Bapak ikut tadarusan, kebetulan batal, mbak wuduk lagi kan? Begitu ngambil wuduk lagi, masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid tak? Sunnah. Apa tak boleh sholat? Boleh. Mbak wuduk sholat sunnah wuduk boleh tak? Boleh. Silakan. Kebetulan ada orang baru masuk belum sholat isya, kita temenin walaupun kita sudah sholat isya dengan niat i'adatus sholat atau qada sholat, boleh. Jadi diperbolehkan. Kita ambillah gambaran seperti tadi, meloklah 11 selesai lalu kita sambung di rumah 8 sisa 12, itu boleh, tidak ada masalah, diperbolehkan. Bahkan ikhwan mungkin perlu antum amalkan juga ya, witir itu 11 bukan cuma 3, qiyamul lail tambah juga witir 8, jadi 11 witir kita. Bahkan di Ramadan witir itu disunahkan berjamaah, bikin pula berjamaah menyelesaikan witir yang sisa 8. Cuma maaf, jangan salah niat ketika witir. Kita ini banyak salah niat ya. Jam 2 lewat Pak, minta maaf ya. Usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Benar tak ini? Salah secara teksnya Pak, walaupun kita yakin insyaallah Allah paham kehendak maksud kita ya, karena mengungkapkan rakaatain salah rakaat itu tidak merusak sholat, tidak merusak sholat walaupun salah ucap. Cuma kita kalau baca benar-benar ke usolli niatku sholat, witir artinya ganjil, rakaataini 2 rakaat, ganjil 2 rakaat ya. Nah kalau dianggap ini tidak jadi masalah, oke, tidak apa-apa. Tapi ketika kita bisa sempurnakan, tambahi kalimat, satu kalimat, usolli rakaataini minal witri, dari witir. Nah, anak pernah duduk sama si uang ini mungkin uang lama, pernah duduk sama kia lama, ada dengan istilah muqaddam, mutammim, pembuka dan penutup. Niatnya macam itu dia, tidak nyebut rakaatan 1 rakaat. Nah, yang banyak lagi salah kita Pak, pas 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Salatnya 1 rakaat, niatnya 2 rakaat. Bangsa malaikat itu paham, bingung dia. Niatnya 2 rakaat tapi salatnya 1 rakaat. Nah, ini perlu diperbaiki. Usolli sunnatal witri rakaatan, 1 rakaat. Bukan rakaatani, bukan rakaataini. Rakaatan atau rakaah boleh juga.
Makmuman, kalau kita makmuman lillahi ta'ala. Lalu Beb, kalau malam tuh Beb, katanya tak boleh salat witir 2 kali. Memang ada hadisnya. Tidak ada witir 2 kali kata Nabi Muhammad. Yang dimaksud inilah pentingnya kita belajar sama guru. Ya, kadang kita macet teks hadis saya Pak, terjemahan. Tak paham, tak boleh katanya. Salah untuk salat witir malam-malam itu. Madinah sana Pak ngadu ke Pak. Ya, Makkah sana kalau Bapak kebetulan umrah di bulan Ramadan, itu kita dibangun untuk salatul lail. Salat lail mereka itu menyempurnakan witir yang 8 rakaat. Yang tidak boleh itu kalau sudah ganjil ba'da tarawih, diganjilkan lagi di malam hari. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau tadi sudah ganjil, sisa 8 kita bikin 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau 4 rakaat, 4 rakaat, silahkan, tidak apa-apa. Ya, tidak diganjilkan. Wallahu a'lam. Baik. Sekali lagi Bapak, terakhir ya. Sunnah witir Pak ya. Kalau ada yang punya hajat nak bangun, tidak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Asqalani dari Kota Remisa. Masya Allah. Jadi zaman viral-viral ini Pak, jadi kita perlu diverifikasi lagi pengetahuan kita sudah ada. Sebenarnya ditanya-tanya dua, tapi sudah dijawab oleh Habib. Siko masalah niat witir tadi. Nah, siko lagi tidak ditanya, ada yang lagi viral di Habib yang ingin ditanyakan. Jadi buko itu niat dulu baru makan atau makan dulu baru niat. Nah, itu lagi rame itu sekarang. Jadi yang mana yang benar Habib? Doa. Ya doa nawa itu sama apa Allahumma laka sumtunya itu. Ada yang ngomong itu katanya baca dulu, baru makan dulu baru baca. Nah, selama ini kita baca dulu baru makan ya. Nah, itu yang ditanya. Terima kasih jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ala kulli hal ya. Sebelum saya jawab Pak, kaidah hidup Pak, biar damai rumah tangga, biar banyak kawan tak banyak musuh. Kalau ada masalah besar, kecil ke? Kalau ada masalah kecil, buang. Damai hidup kita Pak. Macam tadi sebenarnya masalah perkara sunnah, ya tidak perlu sampai diribut ke sampai putus hubungan silaturahmi dan seterusnya. Ya. Yang jelas pertama Pak, begitu adzan kita disunahkan takjil. Namanya juga takjil. Takjil itu ajalah, segerakan. Nah, kadang ada orang bertakoan tapi tidak pakai ilmu. Begitu adzan belum mulai dia Pak, kaget dulu, belum adzan selesai dulu adzan tuh, jawab dulu, tumpas bukuan gitu. Lemak kita buka sama macam itu Pak. Dia dapat ilmu dari mana? Rasulullah mengatakan, umatku lam yazal ummati fi sunnati, umatku akan selalu bersamaku di sunnahku, di jalanku ketika yu'ajjil fitr, ketika mereka menyegerakan buka puasa. Nah, begitu namanya takjil, ya, ajalah, dipersegerakan. Jadi jangan ditunda. Kita gerakkan ini perlu kita saling ingat. Jazakumullah khair ya. Kita ini kadang-kadang maghrib adzan ditunggu Pak. Begitu sudah datang kita lupa ke. Ya, menit lagi. Setengah menit lagi. Begitu Allahu Akbar, lap adzan, muadzin ngebang enggak jawab. Oh, bahaya ini. Ya. Nah, kondisikan makna cara kita sambil buka yang memang sunnah kita segerakan begitu adzan masuk, sambil tetap jawab adzan sembari berdoa perbanyak. Di samping salah satu doa tadi. Nah, bismillah yang pertama itu Pak. Yang pertama kali bismillah. Masuk bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Setelah itu baca Allahumma lakasum tu wa bika amantu wa rizqa ila akhir. Nah, kalau memang dibaca didulukan boleh, tidak jadi masalah. Ya, cuma kita belum makan kan. Sudah ngucap alhamdulillah itu biasa alhamdulillah setelah kita mencicipi suatu nikmat Allah masih depan mata, belum tentu jadi nikmat kita. Jadi sebetulnya tadi ya tidak perlu dipermasalahkan. Nah, dimulai Allahumma lakasumtu dulu baru makan boleh. Yang penting jangan lupa bismillahnya dulu yang paling pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditambah Allahumma barik lana silakan, lalu makan pecahkan, lalu kita baca Allahumma lakasumtu dan perbanyaklah doa di waktu buka puasa karena mustajab kata Rasulullah. Jadi hajat dunia hajat akhirat minta. Ketika selesai adzan mustajab doa. Ketika buka puasa mustajab doa, maka perbanyak berdoa. Wallahu alam bissawab. Hari Ahad kami di sini lagi. Insyaallah. Boleh Pak. Bismillah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini kedengaran tak sampai keluar? Kedengaran. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Sultan. Lahir di 19. Jadi kalau masalah usia aku lah paham kalau ini. Wong lama, Pak. Wong lama. Macam ini Ustaz, aku nak ngomongkan masalah pengalaman aku di luar negeri ya. Oh. Luar negeri ini kejadiannya tak kata di sini dah, luar negeri. Jadi ada beberapa restoran di situ, agak sempit juga lah restorannya. Mejanya sekitar 10 meja, ya. Jadi yang makan di situ tuh, kira-kira pelanggannya tuh 6 meja be, ya. Nah sudah itu, yang meja di sudut itu ada wong lagi ngorek gigi, ya. Ya tak? Nah ini asik makan nih. Dia ngorek ceplok. Tetelan kan anu itu kan, yang pisau itu kan. Astagfirullahaladzim. Muslim kalau itu di luar negeri ini. Jadi ada budak kecil itu ngomong dengan abang, "Baba, jengoklah bah itu, bah. Mohon maaf, Pak. Jengoklah bah. Apa dia? Nak kau ni. Jengoklah bah. Ditelannya no bekas korek gigi. Datang mek tadi, kau gawaknya anak dengan laki ni. Dah balik. Nah macam itu. Jadi seorang Muslim, ini Muslim nih yang kelakuan Muslim. Jadi aku nak nanya dengan Pak Ustadz nih, seorang Muslim itu etikanya benar apa tidak, dibenarkan apa tidak, apa nak dilanjutkan untuk selama-lamanya. Luar negeri ini ya, tak dekat sini kejadian ya. Nah, jadi nak dibiarkan baik. Mohon maaf, Pak. Apa hukumnya kira-kira? Maaf. Pertanyaannya Pak. Sudah. Apa hukumnya kira-kira? Nah, jadi aku nak mengeluarkan pantunnya, pantun sakti. Ini ciptaan ini adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siap. Kira-kira makhluknya apa itu? Aku nak nanya dengan Ustaz. Makhluk yang berbuat itu, ya, makhluk apa bukan? Ya, apa bukan? Nah, jadi aku nak keluar pantunnya ya. Tolong dicatat. Cuman mohon ya, bagi pencipta lagu jangan cuba-cuba untuk mensadur kalimat ini, syair ini, maka ini sudah dialamatkan kepada hak pencipta ya. Nah, ini pantunnya. Korek gigi dia orang kopi, suatu kebiasaan yang tidak terpuji, yang asik makan, selera terhenti. Warung bangkrut, peminat lari. Berarti orang warung itu yang salah. Ngapa disiap korek gigi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Intermezzo Pak ya. Tapi pertanyaan Bapak intinya masalah etika, ya, masalah mengganggu orang. Ikhwan rahimakumullah. Yang jelas perbuatan seperti itu, apapun yang membuat orang lain terganggu itu harus kita hindari. Apapun. Baik itu misal tadi digambarkan muslim sama muslim. Seandainya kita muslim, ada orang kafir pun kita tidak boleh mengganggu mereka dalam Islam. Ya, tidak boleh mengganggu ketenangan mereka, merusak macam kita sahur. Ya, jam 1:30 lah bangun ke sahur Pak. Pagi rumah Cina digedor-gedor. Dosa itu. Ya, jangan kau orang kafir, orang muslim itu terganggu. Jadi sifatnya apapun yang membuat orang lain terganggu, entah dengan seperti yang digambarkan tadi Pak. Ya, kadang-kadang maaf bulan puasa nih Pak, ini sering mendapatkan buang dahak Pak. Masjid enggak loh. Itu tidak boleh, itu keluar dari etika. Ya, terlepas itu etika itu bukan hanya dalam Islam, jelas-jelas di luar Islam pun semua tidak menginginkan seperti itu. Jadi kita harus menjaga etika, ya, yang mana semua itu sudah dianjurkan dalam Islam. Ya, contoh nih keparangan Bapak ngomong tadi, ini juga kebiasaan orang lama Pak. Ya, apa orang lama tuh kan Qurannya kertasnya memang mutu beda sama kita Pak. Kalau baca Quran, nah buka lembaran tuh, keludah Pak. Nah, tak makin ludah, tak terbuka dia. Ya Allah, ini hukumnya bisa jadi kalau memang dia tidak ada niat menghinakan Quran, makruh. Tapi kalau ada orang sengaja ngembek ludah, tempel Quran, bisa kufur dari Islam dia. Istihza. Ya kita manusia Bapak, kalau ada orang nempel ke muka kita, bisa bergocok kita. Ke baju kita kita bisa rebut. Ini Al-Quran. Nah tolong kalau punya orang tua-tua kita diajari. Kalau baca jangan pakai baju ludah. Bila siapkan ya, unjuk busa, unjuk banyu Pak. Siapkan untuk dia. Orang tua-tua kadang-kadang macam itu kan. Nah, ke ludah. Nah, itu.
Wallahu a'lam bis. Mungkin sampai sini aja dulu ikhwan.